Apa sih rasanya ya, Dit, menjadi seorang penulis skrip novel yang kemudian karya ini ditonton orang banyak, menjadi sebuah film dan box office di Indonesia? Happy banget, rasanya happy banget. It's many things into one, tapi yang kalau if it's just one feeling, happy. Lebih jauh lagi humbled karena wah ternyata story gue relate ya, story yang gue tulis tuh relate ya ke orang-orang, alhamdulillah gitu. Oh ternyata komedinya bikin orang ketawa ya, alhamdulillah. Itu yang gue senang banget. Yang gue paling senang tuh kalau misalkan nonton film. Jadi kalau setiap kali film yang gue tulis ada di bioskop, I would go ke bioskop setiap hari. Oh ya. Yeah, choose a random bioskop, choose a random time. To see the just to see the reaction. The reaction. So ketika orang-orang nonton sana, yang gue tonton tuh orang-orang ya cuma lihat, oh ketawa nih, oh ketawa tuh. So, and that what build your confidence and build your belief? Itu menjadi study gue bahwa oh yang gue tulis ini it works gitu. Ya, kebayangkan. So ketika kita mengeksplor kan we don't know what works and what's not, right? Yeah. So tergantung outcome-nya tadi. Nah, kebiasaan gue nonton, kebiasaan gue pergi ke bioskop seperti itu tuh ngebuat gue belajar. Oh, jokes yang ini nih banyak yang miss nih. Oke, mungkin gue yang salah nulis gitu. Oh, jokes yang ini banyak yang ketawa. Oke nih, yang ini yang kayak gini-gini nih gue banyakin. Gitu. Lebih banyak yang predicted atau unpredicted reaction dari apa yang lo tulis ketika dia diadaptasi dalam sebuah layar lebar atau di OTT ya? Banyak yang 50-50 sih. Jadi ada beberapa jokes yang gue yakin ini orang bakal ketawa. Ternyata enggak. Contoh. Terakhir tuh yang di yang di Sabtu Bersama Bapak. Ya, gue nonton tuh film, very touchy. Iya. Nah itu gue tadinya section yang kakaknya dan istrinya itu gue bikin agak komedik. Oh ternyata nggak dapet. Justru yang dapetnya yang bagian yang Deva pecah banget, yang si bungsu. Iya. Yeah. Terus gue yang oke ini. Terus itu juga salah satu hikmah yang gue dapet adalah you can write a funny dialogue. Tapi kalau misalkan lu dapet the right actor seperti Deva mungkin itu lebih dapat lagi, itu lebih pecah lagi gitu. Jadi sesuatu yang gue tulis on the go gitu, udah gitu, ternyata dibawakan dengan luar biasa banget gitu kan. Dan sejak itu gue mikir oh ya cast matters ya gitu. Yeah. Soalnya dulu sebelum itu gue nggak, I was trying to be humble in a sense bahwa Dit mau siapa? Ya siapa aja deh. Siapalah gua untuk harus ini harus itu. Siapalah gua gitu kan. Gitu sombong sekali gua gitu. Makanya gua kalau ditanyain Dit ini maunya si ini siapa, si ini siapa, gua bilang terserah Bapak aja. Bapak lebih tahu. You know, I trust your competence in I trust your choose the right cast. Tapi ya as you go along working with all the actors dan lo ketemu yang benar-benar pecah nih orang-orang ini gitu. Seperti itu sih. Oke. Dit kayak kan ada di industri sebagai seorang profesional di logistik itu lama banget ya, dua dekade. Yeah. di pekerjaanmu saat ini juga udah 23 tahun as a scriptwriter, as a storyteller. Betul. Dan pada saat karya itu kemudian dipublikasikan di film, entah di networks, OTT atau di layar lebar, kan lo bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan tingkat ekspektasi yang berbeda-beda. Ya. Terus bagaimana caranya atau situasi yang lo jumpai di lapangan tentu tidak selalu sama dengan apa yang ada dalam pikiran kita kan. Memanage ekspektasi, bernegosiasi, mungkin dari cerita ini kemudian akan dikurasi dan diubah. Ceritain dong proses itu gitu. Ini terjadi di novel gue yang salah satu novel gue yang paling baru, judulnya Si Paling Aktor. Itu gue terbit 2024. Yang sekarang katanya sedang dalam proses mau difilmkan. Betul. Nah itu itu memang komedi lah ya, namanya juga Si Paling Aktor. Iya. Ketika di novelnya itu ada beberapa hal yang sangat-sangat mahal.
meaning kayak misalnya ada adegan helikopter. Helikopternya kemudian mendarat darurat, jeder, jatuh gitu. So di novel it costs you nothing to write that scene, right? True. Cost you nothing. Nah, tapi kalau begitu kita mau menghidupkan itu di dalam film, man, gila kan? Seriously Gokil, gitu ya, gitu kan? Nah itu hal-hal seperti itu yang apa? Ketika gue duduk sama teman-teman film, ada dua hal nih. I can choose to be stubborn, or I can choose to be kooperatif gitu. Dan gue memilih untuk jadi kooperatif. And itu juga itu sudah production wise itu mahal, directing wise itu susah gitu kan. Gitu. Jadi ya oke, kita ubah itu menjadi yang lain. Kayak contoh lain, ada adegan di mana ada ular. Terus udah gitu, ketika gua nulis itu ada adegan ular, itu sangat lucu memang. Tapi kalau misalnya kita ngeliatin itu dalam konteks film, itu sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya bagi si aktor gitu. Harus ada pawang ular apa segala macam gitu. So yang kayak gitu-gitu kita minimize banget seperti itu. Jadi ya, dan kita juga harus willing gitu, untuk kompromi. Untuk compromise gitu. Karena gini, ketika kita nulis buku is playing God, right? Kita penulisnya, kita direkturnya, kita aktornya, right? Tapi begitu masuk film, penulis itu adalah rantai kecil daripada sebuah chain collaboration yang sangat-sangat besar gitu. Nah jadi we need to be willing to compromise menurut gue sih. Berapa besar sih persentase kompromi di dalam change collaboration ini kalau diadaptasi dengan entity yang lebih luas ya? Kalau misalkan drama 99% bisa. Can be 99% sama dengan buku dengan novel. Tapi kalau misalkan ceritanya action, ya itu lebih ke technical things. Lebih ke technical gitu. Kalau gue bisa bilang itu. Mungkin kalau misalkan drama kan tadi gue mention 99% bisa sama. Mungkin yang berubah tuh adalah gini. Ketika gue masih nulis novelnya, gue nggak kepikiran sebuah struktur storytelling yang seperti film. Nah, sedangkan kalau film itu ada 3 babak, dan 3 babak itu ada 8 sequence. Nah, dan itu harus runut tuh. Nah, kalau di novel, kita punya keleluasan nulis 300-400 halaman. Wah, selesai gitu kan. Dari ngomongin A, B, C, abis itu balik lagi ke A sebelum kita masuk ke D gitu. Kita leluasa sekali kalau nulis novel itu kan. Tapi begitu kalau misalnya kita bikin film, kita harus runut tuh A, B, C, D, E, F, G. Gitu. Biar orang tahu juga ya alurnya kayak gimana. Betul. Nah di situ perubahannya dan of course gue sangat willing to cooperate di situ. Karena kan gue ngelihat industri film itu sebagai sesuatu yang gue pengen belajar juga kan. Dan salah satu pembelajaran adalah working with other people, how to collaborate with other people. Kan kita kan selalu bisa memilih bagaimana kita behave kan. Tentu, ya kan? 100% setuju. Iya kan, apakah kita mau menjadi sosok yang keras kepala dengan visi kita, atau kita mau menjadi sosok yang leluasa dengan plannya. Jadi kayak misalkan kita visinya tetap, tapi the way to get there itu bisa fleksibel gitu. Nah itu sesuatu yang gue pelajari, pembelajaran paling banyak dalam industri logistik dalam film and in life, yaitu visi lu ini, end game lu ini gitu kan, dan lu punya plan untuk itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ternyata Tuhan tidak mengizinkan gue lewat sini gitu, ya udah jangan putus asa, cari cara lain segala macam. Nah, itu pembelajaran terbesar gue sih dalam hidup dan dalam nulis novel, dalam film, dalam anything, dalam karir gue juga. Kalau menulis sebuah cerita, gitu ya, kan ini lo menghidupkan apa yang ada dalam kepala lo. Betul. Terus kalau gue juga penonton film walaupun nggak banyak gitu ya, pasti nggak banyak sebanyak lo. Ada cerita yang memang sangat
chronological. Tapi ada cerita zaman sekarang yang plot twist. Iya. Gitu kan ya. Mungkin ada berbagai macam cerita lagi yang alurnya berbeda-beda. Kalau lo versinya kayak gimana sih yang lo pegang? Yang pertama gue pegang, yang dulu for the longest time gue pegang yang pertama tuh, runut aja gitu. Tapi kesini-sini mungkin cara menulis gue juga, maksudnya ilmunya gue udah belajar banyak dari penulis-penulis lain, dari sutradara yang lain. Dari situ gaya menulis gue juga berubah. Jadi gue suka ada tuh plot twist di akhir. Ternyata gitu kan di apa? Di 6/8 cerita tuh. Gue diajarinnya gitu. Gue diajarinnya biasanya kan ada 8 sequence nih film. Biasanya kita naruh ternyata itu di 6/8 film, di sequence ke-6 atau sequence ke-7 gitu. You reveal that di situ gitu. Dan itu sesuatu yang gue baru pelajari kayak 10 tahun terakhir, dan dari situ cara menulis gue berubah sih.